Turut berduka cita untuk teman-teman Cianjur yang eh, terkena musibah ya, terkena musibah. Dan teman sebelah saya ini baru cari-cari berita tentang yang ada di Cianjur dan topik-topik apa aja yang perlu diangkat ketika ada musibah di suatu daerah di Indonesia, terutama di Cianjur. Karena banyak banget yang berita yang berseliweran atau video yang berseliweran sangat viral dan lain sebagainya. Itu menurut kita nggak setuju lah ya dengan yang viral-viral seperti itu. Contohnya apa aja yuk? Contohnya kemarin ada video mau masuk ke daerah itu, memang daerah wisata katanya ya, dekat dengan daerah wisata dan sudah biasa dengan pajak retribusi yang akan lewat dan lain sebagainya. Terus mau masuk, mau ngirim bantuan, disuruh bayar. Bukan ditarikin duit. Tarikin duit. Kalau bayar dong. Kalau ngomong masuk harus bayar kan itu kesannya kan tidak terjadi apa-apa. Dan juga itu yang masuk pun nggak tahu tujuannya apa. Nah sedangkan yang ini yang masuk itu udah jelas tuh, ada ambulans, ada relawan juga yang mereka juga ngomong mau nganterin bantuan gitu loh gitu. Cuman tetap ditarikin duit gitu. Kalau kayak bener-bener kalau nggak bayar, ada beberapa video relawan yang ya udah kita putar balik, ya udah putar balik. Gitu. Ya. Ada yang kayak gitu. Jadi malah nggak bisa ngasih bantuan secara maksimal. Betul. Nah maksudnya kan kayak itu bencana ya. Siapa yang pengen juga? Iya, maksudnya mungkin di daerah yang tempat ada abang-abang yang malakin itu tidak terlalu masif kenanya. Cuma kita nggak tahu ya. Mungkin loh ya. Tidak terlalu masif dan juga kalau dilihat dari keadaannya masih bisa dilewati kendaraan. Berarti kan bukan gampang ya, masih bisa diakses lah kayak begitu gitu. Sedangkan yang di dalam itu katanya ada yang memang sulit diakses. Nah itu kenapa yang mau diantarkan ke dalam situ begitu. Ya. Nah itu yang disayangkan adalah ada beberapa orang yang mengambil kesempatan di situ gitu loh. Mengambil keuntungan. Betul, untuk kepentingan pribadi gitu. Maksudnya ya kita tahu pada saat itu semua orang kan sedang kesulitan, sedang panik, sedang apa gitu. Cuman kan tidak baik juga kalau memang itu dilakukan gitu loh. Ya punya hati nggak sih sebenarnya? Nah itu pertanyaannya itu. Maksudnya satu itu, atau kedua ada alasan lain tuh, dia malak gitu. Nggak tahu ya kalau alasan lainnya ya, karena ini kenapa jadi kayak dukun begini? Rokok siapa mati ini? Olap rokok mungkin olap. Ada alasan lain kali itu. Betul, ya cuman ya alasan apapun lah itu tetap tidak dibenarkan kalau kayak begitu. Ya maksudnya kan pasti ada bantuan kan juga pasti ada di dalam mobil. Toh nggak mengirim bantuan secara berupa barang pun bisa juga berupa uang cash juga bisa dan lain sebagainya. Cuman kenapa harus ada tindakan pemalakan itu? Satu itu. Yang kedua apa dia nggak tahu ya kalau aku mikirnya kayak gini ya. Sekitar situ tuh ada bencana. Nah itu dia maksudnya kayak setidak berempati nyampe kayak begitu tuh loh. Maksudnya kayak ada beberapa yang ngomong kenapa nggak dikasih bantuannya uang cash aja sih, kenapa harus itu gini, pada saat ada bencana pertama itu yang terdampak kayak secara psikis, terus juga secara material ya. Banyak mungkin warga yang kendaraannya itu nggak ada,
untuk beli apalagi gitu loh. Maksudnya yang netizen kan kadang-kadang juga ya gitu ya. Kayak ya kita tahu kamu peduli, cuman Bu ya kadang-kadang dipikir juga gitu loh. Itu kan otaknya ada jempol ya kalau udah kayak Nah gitu tuh. itu dia maksudnya. Bahkan ada beberapa foto yang aku lihat juga di tenda pengungsian itu antara korban selamat dengan korban meninggal itu satu tenda Wak. Oh ya? Iya, jadi jenazah itu masih di situ, udah dikafanin, udah apa semuanya karena memang secara apa ya tenaganya belum ada untuk dimakamin. Sementara ya. Harus nunggu, bayangin coba nunggu di tenda bareng sama jenazah keluarga gitu yang kita nggak tahu kita sendiri itu kayak gimana, sedangkan gempa itu masih ada gempa susulan yang kayak begitu-gitu lagi. Heran kadang sama orang yang kayak begitu. Ada aja idenya kadang-kadang. Ide apa? Idenya keluarnya ada aja, kayak udah tenang, wah bikin apa lagi ya yang enak biar rame ya gitu. Kayak gitu-gitu tuh loh. Disitulah Jeffrey Nicole heran ya. Jeffrey Muruk tak suka. Disitulah Jeffrey Nicole heran. Selain yang viral Malak, ada juga yang viral yang lain ternyata baru ya. kemarin nih kayaknya nih. Baru kemarin kalau tuh. nggak salah ini baru kemarin. Tenda yang ada itu apa sih ya? Jadi itu tenda bantuan. Tenda bantuan. Jadi itu posko relawan. Yang isinya bantuan-bantuan lah ya. Banyak itu tendanya Wak, nggak cuma satu tuh. Iya emang. Jadi ada beberapa gitu. Itu dari gereja. Oke. Dari gereja. Ngirim bantuan. Otomatis ada tulisannya dong. Karena itu tendanya gereja. Iya betul. Iya kan ya. Dicopot, dikletek toh. Dikletek. Kuwi stiker toh. Enggak, itu tuh kayak spanduk gitu tuh loh. Jadi dikletek, bukan stiker itu. Tuh, itu dikletek. Nah, terus ini sampai di-tweet sama Ridwan Kamil ya, sama Bapak Ridwan Kamil nih, sampai di-tweet ini Bapak Ridwan Kamil ngomong bencana ini tidak datang pilih-pilih. Yes. Dan mendapati semua orang. Yes. Gitu. Terus yang kedua, yang membantu bencana pun tidak datang pilih-pilih. Pilih-pilih juga. Siapa saja juga datang dari semua golongan, kelompok ataupun keyakinan maupun agamanya. Agama. Yang ketiga, berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari para pemberi bantuan adalah hal yang wajar. Karena mungkin itu bagian dari pelaporan pertanggungjawaban kepada para donatur yang menitipkan bantuan. Betul. Gitu. Termasuk partai berarti ya Pak Ridwan Kamil ya. Bebas lah, terserah. Termasuk partai ya berarti ya. Bebas dong yang kayak Jadi kalau ada moncong putih di situ jangan kau itu juga berarti. Iya, bebas, siapa saja boleh. Kan siapa saja mengirimkan bantuan kan boleh. Boleh. Bentuk pertanggungjawaban ya. Terserah tendensinya apa, apakah itu pure membantu atau memang itu dalam rangka apapun, itu tidak masalah. Intinya adalah semua orang membantu. Betul. Kan iya? Betul. Iya nggak ya? Mau itu dari partai, monggo silahkan. Yang intinya mengedepankan kemanusiaan sih. Betul, itu dia intinya membantu gitu loh. Tapi kalau ada logonya LGBT membantu LGBT One Love, gimana dengan kalian? Rio nggak bisa jawab. Mengedepankan kemanusiaan LGBT, donaturnya mungkin jawabnya. Aku udah ngomong. Aku lagi nyemot rokok. Ya intinya itulah ya intinya itu. Maksudnya kayak begini. Kenapa dikasih nama, dikasih apa? Nanti kita salah taruh, marah. Betul. Iya nggak? Kan bisa juga malah tidak tersampaikan bantuannya atau tendanya hilang. Memang itu butuh untuk laporan pertanggungjawaban. Iya nggak? Ini di tenda ini udah, ini yang kita kirim, ini yang sudah kita salurkan. Yes. Iya nggak? Sama itu bisa jadi sebagai tanda yo. Misal nih LGBT ngirim bantuan. Berasnya tuh beras ada
ini batu atau ada apa itu nek nyanune tumo ngono. Wah, bantuannya siapa tuh? Oh, LGBT pantesan gitu. Bisa. Nggak tahu. Siapa tahu kan ada juga yang ngirim ayam warna-warni itu. Kan pelangi Pak. Ayam warna-warni. Ini kita tidak tentang agama, tidak tentang apa loh. Ini kita tentang rasa manusiawi yang sekarang itu harusnya kita saling membantu loh. Betul. Tapi kenapa malah dipersulit? Kenapa jadi seperti ini gitu? Ya. Ya harusnya nggak sampai seperti itulah. Harusnya tidak seperti itu. Ini apa sih? Maksudnya apa sih? Nggak terima dengan tenda yang ada tulisannya gereja itu maksudnya apa? Apa mau kristenisasi gerejanya? Atau bagaimana? Atau takut statistik angka muslim di Indonesia itu turun secara statistik? Enggak lah. Orang muslim Indonesia tuh imannya kuat-kuat. Atau Contoh kita. kenapa tuh? Apa yang sudah kita lakukan dulu? Kita tetap sebagai muslim, bukan? Kita tidak pindah agama, iya kan? Karena Apapun yang kita lakukan dulu di belakangnya kita. Sekarang ini kita sudah menjadi yang lebih baik, gitu ya. Kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Tapi dulu yang kita lakukan ke belakang tidak ada yang merubah keyakinan kita, dan harusnya itu yang ditanamkan. betul. Karena yang paling fleksibel yaitu Sumpah, saya nonton. ya maksudnya ya itu tadi. Kalau ada bantuan seperti itu ya Ya. udah kedepankan rasa kemanusiaan dulu. Kemanusiaan nomor 1. Jadi jangan ngelihat siapa yang kirim bantuan nih. Hmm. Dikirimin bantuan emang milih-milih ya bener itu tadi. Hmm. Nggak milih-milih lah gitu. Kita kena bencana juga nggak pilih-pilih, bencana datang juga nggak pilih-pilih. Betul. Terus kenapa kita harus pilih-pilih saat menerima bantuan yang kayak begitu gitu loh. Tapi kalau itu bantuannya dari Gini, kayak kalau yang pernah kita bahas sama salah satu sobat kita juga tuh yang kesini tuh. siapa tuh? Pada saat niatnya atau apapun lah itu, pada saat orang membantu, apakah itu dari agama yang lain atau Ya. dari dia dapat uang yang entah dari mana-mana, semuanya itu putus di niatnya. Ya nggak ya? Sobat Adibim. Yo. Meskipun itu duit dapat dari lotre Misal katanya begitu, ini kita juga nggak tahu ya, katanya begitu. Tapi pada saat itu dia punya duit, dia bilang, wah aku mau ngebantu gitu. Yang dibantu itu tidak ada dosanya, karena semuanya itu putus di niatnya. Ya sudah, yang berdosa ya udah tahu dosa, ngasih bantuan pakai uang haram. Ya, yang dosa ya dia, yang nerima ya tidak, gitu loh. Apakah kalau dari teman-teman gereja mau ikut membantu korban bencana alam, dia otomatis akan masuk neraka juga kan? Enggak kan ya? Tidak, kayaknya Kan tidak. humanisme kan yang Iya, itu dia. ya udahlah, jangan, nggak usah dipikir. Meskipun itu memang duit dari mana itu nggak usah dipikirin. Bantuan aja. Indonesia sekarang sedang. Kenapa tuh Indonesia sekarang? Ini sedikit melenceng nih. Sedikit melenceng ini pengen tak obrolin ke kamu sebenarnya. Apa tuh? Tentang Indonesia juga. Oi, ini baru. Apa tuh? Bukan tentang LGBT ya. Ya, LGBT oke. tadi cuman framing aja Oke. untuk nanti. Frame. Kamu tahu foto yang viral Bu Iriana sama Bu ladies dari Korea First Selatan. lady-nya Korsel. Kamu ngeliat foto itu ya? Ya. Tulisannya apa tuh? Bikinin teh dong. Iya, Kita ada iya. tamu. Si bibinya baiknya. Nah, menurutmu itu foto bagaimana ya? Maksudnya foto bagaimana? Secara point of view-nya itu kan para netizen itu melihat wah, penghinaan nih. Betul. Karena Bu Iriananya pakai selendang apa jilbab sih itu ya? Itu. Terus di sebelahnya ada ladies dari Korea Selatan. Iya. Menurutmu penghinaan gak itu? Salah, penghinaan sih itu menurut aku. Penghinaannya di mana tuh? Penghinaan. Sekarang kayak begini. Hal-hal yang ada hal yang memang harus dijelaskan secara gamblang. Iya nggak ya?
Tapi ada juga kadang itu nggak perlu kita omongin, kita udah tahu maksudnya apa. Dan semua orang, aku yakin semua orang pasti tahu itu maksudnya apa. Dan menurut aku adalah itu sangat-sangat menghina. Gini, presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya, ibu negara lah, ibu wakil presiden, apa semuanya, itu kan simbol negara ya. Betul. Iya nggak? Betul. Sekarang dia nulis itu tendensinya apa? Kan kita balikin lagi. Apakah dia tendensinya dalam tanda kutip untuk memuji atau tidak? Gitu. Karena kan ada yang tersirat dan tersurat. Nah, itulah. Kalau menurutmu? Itu penghinaan. Menurutku enggak sih. Kenapa? Menurutku malah orang yang ngomong itu penghinaan itu masih berada pada point of view kolonial. Masih berpikir tentang kejelekan. Itu kan berarti ada perbandingan fisik yang diomongin di situ tuh. Iya kan? Iya. Bahwa yang jelek itu yang jadi bibinya. Itu satu kan point of view itu yang kita ini. Tapi kan kita lupa tuh bahwa sebenarnya itu kan foto waktu forum G20. Tamunya siapa di situ? Korea Selatan. Dan ibu sebagai tuan rumahnya, Ibu Riana. Betul. Nggak ada penghinaan di situ. Betul. Jadi maksudnya gini, lu tahu nggak kayak anak-anak generasi Z sekarang itu kalau ada yang makan di resto terus pamer kita makan di resto ini nih, kita sama ini nih. Nah itu Bu Riana tuh sama ladiesnya Korea Selatan ya kayak gitu. Maksudnya tuh mungkin kayak gitu ya. Betul. Jadi nggak ada penghinaan di situ. Nah yang merasa bibi siapa nih? Betul. Kan nggak ada yang merasa bibi di situ harusnya dong. Wong itu dua lambang negara semua. Jadinya aku berpikiran dari rakyat biasa sampai menteri, point of view-nya itu sudah masih kolonial banget tuh menurutku tuh. Iya betul. Kalau ada orang berpikiran seperti itu, alhamdulillah. Tapi memang tersurat dan tersirat. Jeleknya adalah kebanyakan netizen Indonesia, aku nggak ngomong orang Indonesia, netizen Indonesia menganggap itu adalah berarti yang jelek yang jadi bibinya dong. Wah. Karena ya itu makanya aku bilang apa yang disampaikan itu kayak kita kan bisa ngeliat point of view-nya sendiri nih. Iya. Tapi dari secara tidak langsung kita juga kayak misalnya dari point of view-mu tuh kolonial atau apa. Tapi ada juga kan kayak pandangannya seperti itu gitu. Ya, jadi kita bisa juga ngeliat dari dua gitu. Karena nggak mungkin orang ini nulis dengan tendensi dia ngebahas soal kolonial atau apanya, iya nggak? Soalnya kalau dia emang dia pintar, dia nggak bakal nulis seperti itu secara langsung. Maksudnya begini, kan ada istilahnya tabayun nih. Asik. Ditanya dulu dong tendensinya apa gitu. Nah kecuali kalau tulisannya apa nih, ladies Korea, nyanu nih bikinin ini, terus Indonesia baiknya, nah itu jelas. Betul. Nah, tersurat dan tersiratnya tuh secara jelas. Gitu. Ya emang gitu sih. Itu bisa, itu tidak menutup kemungkinan di situ. Sama dengan banyak hal-hal lainnya. Gitu. Nah sama halnya seperti kayak tenda yang ada gerejanya tadi. Gimana tuh? Ya kan kita ngelihat tendensiusnya yang mana nih, kita pikiran positif aja dong. Gitu. Betul, maksudnya gitu. Secara humanisme aja gitu. Betul. Kenapa kok khawatir banget dengan gereja yang memberikan bantuan kemanusiaan gitu loh. Justru kita khawatirnya kok nggak ada tenda masjid ya. Mungkin ada, bukan mungkin ada, pasti ada. Pasti ada. Yeah. Pasti ada. Tapi nggak mungkin viral ya. Gitu. Lumrah. Yeah. Oh ya, lumrah. Iya, sekarang masjid. coba kalau misalnya itu dibalik. Iya. Coba kalau misalnya itu dibalik. Saya tidak berpikir jahat, saya tidak mendoakan yang jahat. What if misalnya itu terjadi kejadian di daerah yang mayoritas bukan muslim. Yes. Ya. Ada bencana. Terus tiba-tiba misalnya dari masjid apa atau datang naro spanduk atau yes. Terus tiba-tiba disobek. Apakah itu akan menjadi satu hal yang sama atau itu bakal jadi lebih rame dari ini? Bukan lebih rame lagi, chaos Pak Indonesia.
Iya nggak? Anjing nih. Iya kan? Iya nggak? Di saat ada orang kita tuh harus Iya kan? berpikiran positif bahwa kita sebagai orang Islam dituduh teroris Iya. dan sebagainya. Duh, maksudnya banyak hal yang harus dikhawatirkan lagi. Banyak hal yang lebih besar yang perlu dikhawatirkan dibanding ngurusin ini datangnya dari mana, ini datangnya dari mana, kayak begitu loh. Ya memang harus dilihat Iya betul. dari manapun itunya. Yang dilihat itu tema besarnya, jangan fokus di satu hal kecil aja, lihat tema besarnya, gitu loh. Apalagi di pemilihan presiden 2024, kenapa jadi sampai situ? Bahwa pemimpin yang mikirin rakyat itu berkerut, Betul. terus rambutnya putih, apa lagi ya itu ya? Aku ngelihatnya sih itu sih. Kalau yang aku lihat di Twitternya yang officialnya Bapak sih itu ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mikirin rakyat itu adalah berkerut karena banyak mikirin rakyat. Rambut panjang boleh dong. Rambutnya putih. Enggak, kalau misalnya ada kriteria lain rambut panjang boleh, Ya bisa nggak tahu, Bapak nggak nyebutin. bisa dicepol. Bapak nggak nyebutin. Bisa. Yang Bapak sebutin itu cuman berkerut dan juga rambutnya putih. Nah cuman Yang bisa dikonde bisa harusnya ya. 1 jam yang lalu Nah, ada yang bisa cat rambut. terus yang Ya, jadi pertanyaan adalah apakah ngecat rambutnya jadi putih atau ngecat rambutnya jadi hitam? Ya dong. tapi enggak itu emang dicat beneran, kayaknya aplikasi deh itu. Ya nggak tahu ya kalau ini ya. Nggak mungkin lah. Rambut putih itu menjadi brand atau trademark. Betul, iya. Kalaupun dia dicat hitam beneran, berarti memang ada maksud ke situ. Memang secara tidak langsung Westo Linggo. Kender TV, ketawa tanpa khawatir.